Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah lama kita tidak bertemu tatap muka. Semoga pada kesempatan kali ini kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan, paham dan dilaksanakan. Sebelum saya lanjutkan ke materi, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima dan jangan lupa ditingkatkan ibadahnya, ibadah-ibadah sunnahnya, yaitu tilawah Al-Quran. Kalau bisa 1 hari 1 juz, ditambah juga sholat sunnahnya, yaitu sholat duha, sholat tahajud, atau sholat sunnah rawatib. Dan jangan lupa menjaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona, yaitu dengan cara selalu mencuci tangan baik sebelum atau setelah melakukan aktivitas, kemudian jaga jarak aman dengan orang yang baik dikenal atau tidak dikenal, kemudian jangan pergi dulu atau meninggalkan rumah kecuali dalam keadaan penting. Diusahakan di rumah saja. Baik, mengerti ya? Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ukuran penyebaran data, yaitu bab 2 yang kita pelajari, yaitu tentang statistik. Banyak ilmu statistik, ada statistika. Statistik tidak hanya di matematika, tapi yang kita pelajari nanti di matematika. Oke, selanjutnya ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Itu penyebaran data. Paham ya? Oke, yang pertama jangkauan. Jangkauan itu nama lainnya rank. Jangkauan itu adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Maksudnya apa? Jadi nanti data itu ada nilai maksimal dan ada nilai minimum. Di jangkauan itu selisihnya. Berarti kalau selisih itu nanti dikurangi. Paham ya? Itu jangkauan. Jangkauan dapat dirumuskan atau dihitung dengan rumus R. Ya, jangkauan itu R atau rank sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Contoh. Nah, ini tentukan rank data 10, 6, 8, 2, 4. Nah, ini datanya tunggal. Ya, maka kita lihat coba nilai maksimalnya berapa. Nah, nilai maksimal 10. Nilai minimalnya berapa? 2. Berarti kita kurangi. R sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 10 min 2 sama dengan 8. Oke, paham ya? Kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini. Selanjutnya
Yang nomor 2, kita belajar tentang simpangan rata-rata. Ya. Apa itu simpangan rata-rata? Dari sekumpulan bilangan. Di simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangannya. Jadi nanti ada harga mutlaknya. Kalau mutlak itu berarti positif. Data tunggal yang pertama atau yang A disimbolkan dengan SR. Nah, data tunggal ini disimbolkan dengan SR. SR itu apa? Simpangan rata-rata. Untuk yang data tunggal, berarti yang seperti awal tadi. Ini membacanya notasinya sigma atau jumlah dari X dikurangi X rata-rata dibagi banyaknya data. Nah, contoh, kita akan langsung contoh. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Baik, ketika kita mencari simpangan rata-rata, maka datanya nanti kita urutkan. Baik ya. Oh, simpangan rata-rata. Atau mencari min dulu. Nah, ini. Simpangan rata-rata itu 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7, kita jumlahkan totalnya berapa dibagi banyaknya data. Oh, banyak data ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 6 sehingga ketemu mutlak. Tandanya kan SR itu mutlak. Simpangan rata-rata itu kan mutlak. Rata. Ketahui ya Pak, X-nya setiap ini X. X dikurang X rata-rata atau min. Kemudian X1 nya kita kurangi. Nah, semuanya ini dikurangi 6. Dikurangi ini. Nah, seperti ini. 3 ya, ini kan. 8. Dan seterusnya sehingga ketemu 8. Di 8 didapat dari mana? Penjumlahan hasil pengurangan ini. Ingat, tanda mutlak. Walaupun hasilnya nanti ini contohnya ya 5 min 6 itu min 1 tetap 1. Ingat ya, mutlak itu positif semuanya hasilnya walaupun hasilnya negatif. Kemudian dibagi 6 sehingga ketemu 1,33. Paham ya? Pokoknya ini nanti hasilnya walaupun negatif 1 karena mutlak jadi tetap sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 1, ini kan hasilnya sudah 1. Nah, ditambah hasilnya ini. Oke, ini 0. Kemudian ini 3. Walaupun hasilnya min 3 karena mutlak hasilnya tetap 3. Ini paham ya? Sehingga nanti hasilnya 8 dibagi 6 itu 1,33. Itu mencari simpangan rata-rata. Kemudian data berbobot atau data kelompok. Jadi kalau data kelompok simpangan rata-ratanya rumusnya masih sama. Ini contohnya notasi sigma F di totalnya frekuensi dikali X min X rata-rata dibagi totalnya frekuensinya nanti. Di X itu data ke I dari data berbobot atau data kelompok. Atau istilahnya titik tengah. Nanti ada titik tengah kelas interval ke I data kelompok.
Kemudian F itu frekuensi, jadi total frekuensinya. Notasi sigma ini jumlah totalnya, nanti totalnya berapa. Nah, contoh penyimpangan, contoh data kelompoknya. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, ini misalkan data kelompok I seperti ini, atau data berbobot 3, datanya 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 11. Frekuensinya, nah, frekuensinya 2, 4, 8, 6. Jumlah frekuensinya atau F-nya atau notasi sigma F 20 dengan titik tengahnya X itu 4, 7. Nah, dapatnya 4 dari mana? Oke, ketika kita kurangi ini ya, kita kurangi maksimal kan tadi 5 kurangi 3 itu 2. Nah, tengah-tengahnya 2 itu berapa? 1. Atau 2 dibagi 2 berapa? 1. Berarti apa? 3 ini ditambah 1 jadinya 4. Kemudian tengahnya untuk frekuensi yang 4, 6 sampai 8 sama kan? Kita kurangi 8 dikurangi 6 kan 2. Berarti nilai antara 6 sampai 8 tengah-tengahnya kan tengahnya 2 kan 1. Jadi 6 ditambah 1 itu tuh 7. Nah ya, dapatnya dari situ. Oke, cukup. Kalau untuk pembahasannya mencari, nah ini pembahasan lebih lanjutnya. Oke, jawab dari tadi. Setelah kita dapat X nya, kita kalikan F kali X. F kali X nya berapa? Ini dapatnya 8 dikali, dapatnya 28 dikali titik ini dikali F kali X. Cara mengerjakannya sehingga didapat 8, 28, 80, 78. Nah, sehingga ini F totalnya berapa gitu ya. Sehingga X rata-rata atau simpangan SR nya, simpangan rata-ratanya masih sama rumusnya, notasi sigma X dikali X dibagi F, sehingga 194 dibagi 20 sehingga ketemu 9,7. Rata-ratanya ya, ini belum simpangan, ini kan rata-rata atau min. Kita mencari rata-ratanya dulu, setelah itu kita mencari SR. Bagaimana mencari SR? X nya ini X min X rata-rata, berarti setiap X ini kita kurangi 9,7 sehingga kita ketemu 5,7. Ingat mutlak ya, ini tanda mutlak, walaupun hasilnya min tetap positif. 5, kemudian kita kurangi 4,10 kurang ini 9,7 hingga ketemu 0,7. 13 dikurangi ini terus ya, ini sama dikurangi ini 13 kurang 9,7 sehingga ketemu 3,3. Ya, kita kalikan dengan F ini, kita kalikan dengan ini, semuanya dikali, hasilnya kita taruh di sini ya, 11,4, 10,8, 2,4, 19,8 hingga totalnya notasi sigmanya 44,4. Jadi SR itu 44,4 dibagi 20 sehingga ketemu 2,22. Cukup paham ya? Oke, sekian, terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.